Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Sebelum kita beranjak pada pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Mas Alif di Rizal Rizal Bukati Riki Irman ya, hadir semuanya. Pada hari ini kemarin kita membahas tentang apa? Bahasa kejayaan Bani Sama aja apa sih? masih ingat semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang materi fikih yang berjudul makanan halal dan baik. Next, Mbak. Nah, yang pertama adalah pengertian halal dan haram. Sebelumnya apa yang disebut dengan halal dan haram dalam Islam? Ada yang tahu halal dan haram itu apa? Mas Irgi tahu? Yang halal itu apa, yang haram itu apa? Oke. Contohnya sego coklat baik. Yang haram itu ya, yang halal Mas Irgi, yang halal itu sego coklat. Ada dua pengertian tentang halal, yakni halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Nah, di sini demikian juga dengan haram, ada yang diharamkan karena zatnya dan ada juga yang haram karena cara memperolehnya. Semisal halal karena zatnya itu memang sudah tertulis baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contohnya seperti darah, daging babi dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal haram cara memperolehnya halal ya, baik. Halal dengan cara memperolehnya itu kita bekerja dengan cara yang halal, tidak mencuri dan tidak mencopet. Mencuri dan mencopet sama ya, Mas? Ya. Secara bahasa halal berasal dari kata halalan yang berarti memperbolehkan sesuatu. Adapun suatu secara istilah halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal kecuali jika ada nas atau dalil yang sahih menunjukkan keharamannya. Adapun pengertian haram di sini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi hukum syariat di dunia. Berdasarkan pengertian halal dan haram tersebut, pada dasarnya semua makanan dan minuman hukumnya halal kecuali yang diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang untuk memakannya. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Mas Irgi tadi, makanan yang halal itu baik, menyehatkan dan murah seperti sego coklat yang mahal. Tapi makanan haram tadi yang dijelaskan yaitu secara zatnya ada babi dan lain sebagainya. Lanjut. Adapun pengertian dalil makanan dan minuman yang diharamkan, Mas Rizal bisa dibacakan dalilnya? Yang atas, semuanya juga boleh.
bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sudah dijelaskan tadi innama harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di sini sudah disebutkan bahwa sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semisal di sini Mas Alif menjelajahi hutan, kemudian dia tersesat, dia tidak punya makanan lain, dia melihat Mas Alif itu melihat seekor babi. Iya, seekor babi. Kemudian karena dia sudah tersesat lama di hutan, kemudian Mas Alif ini menyembelih babi. Nah, di sini dalam konteks apa? Dia terpaksa karena darurat, maka diperbolehkan. Tapi dalam kutip Mas Alif ini kok dia keenakan, oh ternyata daging babi itu lebih kenyal, lebih enak daripada sapi. Kemudian Mas Alif makannya secara keseluruhan, itu tidak boleh. Karena apa? Itu lapar. Bukan masalah bukan karena lapar, karena memang apabila sudah Mas Alif sudah kenyang, itu dianjurkan untuk berhenti untuk makan daging tersebut. Nah, kemudian dalam surat lain Al-Maidah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini yang di atas itu menjelaskan tentang makanan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu diharamkan pula minuman yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama yaitu ada khamr. Khamr di sini yaitu minuman yang membuat kita ketika kita minumnya itu menjadi mabuk. Seperti apa Mas Alif? Amer. Mas itu siapa? Lutfi? Apalagi contohnya anggur merah sama. Iya. Apalagi Mas? Sopi. Ya benar. Itu termasuk minuman-minuman yang haram untuk diminum. Next. Nah, cara kita mengetahui makanan dan minuman halal dan haram itu apa? Ada beberapa cara yang ditetapkan oleh undang-undang agar produk makanan dan minuman memenuhi JPH. Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Tempat dan alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat penyembelihannya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan serta pendistribusian, penjualan dan penyediaan produk tidak halal. Jadi, misal kayak Mas Lutfi mempunyai restoran di sini, Mas Lutfi ini menjual makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, itu Mas Lutfi tidak boleh mencampurnya. Mencampur dalam hal apa? Semisal kayak blender itu apa? Alat untuk memblender, semisal kayak ini menghaluskan. Misal ada bakso tikus dan bakso itu di sapi itu dipisahkan antara tempat penggilingannya. Yang nomor 2 yaitu lokasi tempat dan alat tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Agar kita terhindar dari mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, maka kita harus selektif dalam berbelanja produk apapun, baik produk makanan, minuman maupun yang lain. Cara yang dilakukan agar produk yang kita konsumsi benar-benar halal adalah kita harus memastikan bahwa produk yang kita konsumsi sudah memiliki sertifikat halal. Yang nomor 4 ada hikmah pengharaman makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ada diharamkan bangkai menjaga umat Islam, umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Binatang yang mati dengan sendirinya sangat mungkin mengandung penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi. Yang kedua ada
diharamkannya darah, menghindarkan manusia dari memakan makanan yang tidak sehat. Darah merupakan tempat yang paling tidak baik untuk pertumbuhan berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang ketiga ada diharamkannya daging babi, menghindarkan manusia dari makanan yang kotor dan tidak sehat. Babi merupakan binatang yang kotor dan jorok, karenanya berpotensi menyimpan dari penyakit di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan tidak memakan daging babi, kita bisa terhindar dari pengaruh psikologis babi yang kotor dan suka terhadap segala yang kotor. Next. Yang keempat ada diharamkannya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid serta manusia dari perilaku syirik. Dengan menghindarinya tauhid kita akan terjaga. Yang terakhir ada diharamkannya amr atau miras, menjaga kesehatan akal dan fisik manusia. Miras tidak hanya merusak tubuh, tapi juga menyebabkan peminumnya kehilangan akal dan kesadaran yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, manfaat yang terakhir ada manfaat mengonsumsi makanan halal bagi generasi muda. Di balik hikmah diharamkannya makanan yang haram, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus tumbuh menjadi generasi yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan ini penting agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Generasi muda yang sehat dapat tumbuh jika asupan makanannya berasal dari makanan dan minuman yang halal. Masa muda merupakan masa produktif, kesehatan menjadi hal utama dan modal dalam berkarya. Banyak hal yang harus dipenuhi pada masa muda, mulai dari menyelesaikan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meniti karir, ataupun mengembangkan kerjaan bisnis. Banyak tantangan dan persaingan yang dihadapi generasi muda, karenanya kesehatan menjadi suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk generasi muda. Selanjutnya, selain itu jika konsumsi makanan halal ini didasarkan pada keimanan dan ketakwaan seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan barokahnya dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibacakan Mas Lutfi ayatnya? Bismillah dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna 'alaihim dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami bisa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oke, sekian materi dari saya, dari Bapak. Selanjutnya Bapak ada games yang dimana games tersebut bernama sholawat berantai. Jadi misalnya misal kayak gini, Bapak menyebutkan sholawat juga, tapi ini langsung lanjut ya kan, tapi harus satu kalimat, nggak boleh dua. Nyambung sama kamu orang Islam bukan enggak? Iya. Contoh ya. Kan Bapak menyebutkan selawat satu. Ya, Ntar lanjut sampai oke. Jadi yang enggak hafal ntar maju. Orang Islam harus bisa selawat. Ayo dimulai dari Mas Rizal.
Suruh bergerak. Iman siapa? Gantian. Apa? Ini salah berarti sampean maju. Maju be, enggak apa-apa. Nasib sayang. Oh, dia sudah coba. Malu saya. Malah apa? Jajanan tak.